Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini, pada pertemuan perdana ini, kita pada workshop menuju keluarga sakinah berkemajuan yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Salawat dan salam selalu kita haturkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mas Mbak sekalian, pertemuan perdana pada workshop menuju keluarga sakinah berkemajuan ini insya Allah akan disampaikan materi oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ustadz Haji Aris Madani SPDI, dan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta, Ustazah Hajah Wuri Astuti Syamsuddin. Nah, para Mas Mbak sekalian, nanti kami persilahkan untuk dapat mengikuti video atau kemudian nanti pertemuan-pertemuan yang kami selenggarakan melalui tatap muka maupun dapat disaksikan melalui channel YouTube SA14 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Baiklah, untuk memulai pertemuan perdana ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Mas Mbak sekalian, untuk yang pertama kita akan simak dari salah satu pengasuh dan pendiri dari menuju keluarga sakinah berkemajuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yaitu Ustadz Haji Aris Madani SPDI. Kepada Ustadz Aris Madani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mbak dan Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu muka. Ini ada yang hadir di Masjid PDM maupun yang hadir melalui virtual atau secara virtual, baik melalui Zoom maupun melalui video. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan nikmat yang banyak yang dilimpahkan kepada kita. Apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah-nambah nikmatnya kepada kita. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan sungguh jika kamu kufur, kamu tidak mau bersyukur, sesungguhnya siksaku amat berat. Mas dan Mbak yang kami cintai, jadi dengan berpikiran positif, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diberikan Allah kepada kita ini kita syukuri. Enggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ojo dibanding-bandingke. Lagu itu saya kira perlu menjadi perhatian kita juga. Terus kita banding-bandingkan. Wah, itu teman saya udah mapan, dia punya suami, dia punya istri, bahkan udah punya anak. Sementara saya masih seperti ini. Di sisi lain, pasti ada kelemahan, ada kekurangan yang dia miliki. Dia memiliki kelebihan itu, sementara kekurangan juga banyak. Sementara diri kita yang merasa kurang, merasa masih tidak seperti yang lain, kita memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, itu yang harus kita syukuri. Dan semua yang kita dapatkan ini, dengan kita syukuri itu, insya Allah akan ada hikmah. Kemudian kalau bersyukur dengan sungguh-sungguh, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Mas dan Mbak yang kami cintai, nah berkaitan dengan kesendirian, artinya belum ada pasangan, baik yang masih berkepala 2 atau berkepala 3, bahkan mungkin berkepala 4. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami yang terjadi pada siapapun. Hanya belum saja pasangan itu belum didapatkan. Allah belum berkenan mendatangkan pasangannya itu kepada kita. Maka bagi kita yang memiliki sifat syukur dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik dengan semua kejadian, semua takdir, semua yang telah diberikan kepada kita, maka kita menjadi akan berusaha, ikhtiar dan optimis, serta kita terus berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ada sementara orang bertanya, saya ini bagaimana ya? Umur saya sudah sekian, kebetulan saya nggak memiliki kelebihan apa-apa. Itu perasaan yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, pasti memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, maupun juga kekurangan-kekurangan. Bukan berarti kekurangan-kekurangan itu kemudian kita minder, kemudian kita tidak percaya diri,
akan datangnya pasangan kepada kita, kita harus percaya diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan, sudah menakdirkan bahwa setiap hamba Allah yang telah diciptakan ini sudah ada pasangannya, sudah ada jodohnya, hanya belum datang atau belum disambut jodohnya itu, sehingga belum sampai kepada kita. Mas dan Mbak yang kami banggakan dan kami cintai, oleh karena itu mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kita semangat. Ayat ini sudah populer, sudah sering kita baca, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu jodoh. Dia telah menciptakan untukmu pasangan. Dan Dia menjadikan di antara kamu supaya kamu merasa sakinah, tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jikalau kita mencermati ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah menciptakan untuk kita pasangannya, jodohnya. Nah sekarang bagaimana kita menemukan pasangan yang kita tunggu-tunggu itu? Yang ditunggu-tunggu bukan hanya bis sekolah yang kutunggu. Orang menunggu bis karena dia mau pergi, bis kota yang ditunggu-tunggu, tapi juga menunggu pasangannya. Bagaimana kiat-kiat kita mendapatkan pasangan itu? Ada dua minimal. Yang pertama, mari kita perbaiki diri kita. Kita pantaskan diri kita. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan pasangan itu kepada kita karena dianggap kita belum pantas, kita belum layak. Maka kita harus memantaskan diri, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia. Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang berakhlak mulia, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan memantaskan diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, insya Allah nanti saatnya nanti Allah sudah menganggap pantas, akan datang pasangan itu kepada kita. Yang kedua, kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagih, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mana ini jodoh saya, mana pasangan saya ya Allah. Nah, disinilah kita berdoa
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, insya Allah kemudian diikhtiarkan memperbanyak bergaul. Kita bergaul dengan banyak orang, berinteraksi dengan orang-orang, tidak khusus kalau perempuan berinteraksi dengan kaum laki-laki semua, kalau laki-laki berinteraksi dengan perempuan, bukan begitu. Alami saja, secara natural, secara alami kita bergaul dengan orang. Mungkin ketemu orang tua, apakah itu? Oh, itu bapaknya, bukan dia, melalui bapaknya mungkin. Oh, ketemu ibu-ibu, oh itu budenya ternyata. Masya Allah. Jadi dengan siapapun kita bergaul, insya Allah dari sana jalannya, wasilahnya, jodoh itu akan diketemukan. Mudah-mudahan para mbak dan mas sekalian tetap semangat, optimis bahwa Allah akan menghadirkan pasangan kepada kita dengan sebaik-baiknya, yang terbaik untuk kita. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan, tapi yang paling cocok. Itulah jodoh kita, yang cocok dengan kita. Kalau dicari kekurangannya pasti banyak, tapi selain itu juga banyak kelebihannya. Cari yang sempurna tidak ada, karena manusia pasti ada kekurangannya. Nanti tahapan-tahapan berikutnya, nanti ada kegiatan-kegiatan di dalam pertemuan-pertemuan kita ini yang nanti akan membimbing, akan mengajak dan mengkondisikan kita semua, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, dikondisikan agar lebih siap menerima calon kita tersebut, menerima pasangan kita tersebut, sehingga begitu sudah ada akad, ada perjanjian yang resmi melalui ikatan agama, ikatan pernikahan, maka insya Allah perjalanan pernikahan itu akan lancar. Karena sudah disiapkan secara mental, secara jiwa, kejiwaan, maupun secara fisik. Maupun dengan pemahaman ilmu-ilmu agama yang cukup, sehingga kita mampu beradaptasi dengan pasangan dengan cepat dan menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang dapat kami sampaikan, sedikit pengantar dari kami. Mari kita upayakan, jangan putus asa, tetap semangat. Allah bersama kita, kami bersama panjenengan membersamai kita dalam kegiatan ini. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan tausiah dari Ustadz Haji Aris Madani SPDI, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Baiklah, Mas Mbak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa menindaklanjuti salah satu putusan Tanfidz Muktamar ke-48 pada program umum yang keempat, yaitu pemberdayaan keluarga dan komunitas, maka untuk itulah kami di Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta menyelenggarakan pertemuan yang perdana ini, workshop menuju keluarga sakinah berkemajuan. Nah, pada sesi yang kedua kita akan menyimak dari Ustazah Hajah Wuri Astuti Syamsuddin, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Nah, marilah Mas Mbak sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, Mas Mbak yang sangat saya banggakan dan saya hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Wuri Astuti, insya Allah siap mendampingi Mas dan Mbak dalam perjalanan menuju sebuah perkawinan atau menuju sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi saya akan bawakan dengan suasana yang santai saja hari ini, karena kita akan bicara bagaimana tentang komponen perkawinan, sehingga bagaimana proses itu bisa menjadi satu tahapan awal dalam kita menemukan pasangan yang kita idam-idamkan. Baik, saya akan awali dengan apa itu definisi perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sudah direvisi menjadi nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang Perkawinan. Nomor 1 tahun 74 dan diganti menjadi nomor 16 tahun 2019. Apa maknanya di nomor 16 tahun 2019? Ternyata ini adanya perubahan batasan usia. Kalau sebelumnya 16 tahun, di Undang-Undang Revisi ini menjadi 19 tahun. 16 tahun menjadi 19 tahun. Di mana yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan sepasang laki-laki dan perempuan, ikatan batin sepasang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang punya tujuan membangun rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya ada laki-laki dan perempuan, ada tujuan, itu yang jadi penting. Ada tujuan, samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Dan kata kuncinya adalah bahwa ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada nilai-nilai agama yang menaungi di dalamnya. Ini definisi tentang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Baik, bahwa menuju perkawinan ada sebuah perjalanan yang panjang. Sebagian dari kita ada yang mulus saja menghadapinya, sehingga sesuai usianya sudah siap, pekerjaan sudah dapat, kemudian jodoh itu datang, entah atas usaha sendiri atau dia bersama dengan orang tuanya atau kerabatnya dan sebagainya. Namun di antara kita nampaknya ada yang terkendala. Baik, kita akan memulai dulu bicara tentang apa itu komponen perkawinan. Saya akan buka lembar kedua. Karena ini disinilah tentang bagaimana proses perjalanan seseorang membangun rumah tangga, insya Allah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu komponen perkawinan? Ya, ada 3 komponen perkawinan. Yang pertama adalah adanya komitmen, kemudian ada kedekatan emosi, dan yang ketiga adalah gairah.
Ketiga komponen ini biasa kami istilahkan dengan segitiga cinta. Jangan salah ya Mas Mbak, bukan cinta segitiga, tapi segitiga cinta, supaya tidak salah dalam memaknainya. Apa itu segitiga cinta? Adalah yang terdiri dari komitmen tadi. Kita letakkan di paling atas. Di sini adalah kedekatan emosi. Di sini adalah gairah. Tadi Pak Aris Madani sudah bicara soal Arum ayat 21. Itu adalah bagaimana itu ada kedekatan emosi. Dasarnya Arum 21. Sementara gairah dari Al-Baqarah 187. Nanti bisa dicermati sendiri. Dan pada komitmen adalah An-Nisa ayat 21. Persoalannya adalah bagaimana segitiga cinta ini bisa dirangkum menjadi sebuah satu kesatuan yang menjadikan pilihan kita nanti adalah yang terbaik dari Allah. Memang tidak mudah, tapi ketika kita memahami bagaimana menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan apa dan bagaimana itu. Sebelum sampai ke sini pun kita perlu memahami ketika ada sebagian dari kita bermasalah dalam proses mencapai kedekatan emosi dengan seseorang, bisa jadi dia tidak bertemu langsung dengan calon pasangannya, tapi melalui seseorang tertentu atau lembaga tertentu. Namun masing-masing pihak harus memahami ada 4 panduan yang tidak boleh dilupakan ketika pada akhirnya harus memilih. Saya kira semua sudah paham tentang ini. Apa saja 4 panduan itu adalah yang pertama, bagaimana agamanya. Yang kedua, kecantikan atau ketampanannya. Yang ketiga, keturunannya. Yang keempat mungkin kekayaannya ya. Kekayaannya. Harta, ya, harta. Nah, di sini sebelum sampai pada komitmen, yang perlu difahami dulu adalah bagaimana ketika proses mendapatkan kedekatan emosi. Kedekatan emosi hanya bisa terjadi seandainya yang bersangkutan punya wawasan yang cukup dalam bersilaturahmi, bertemu dengan banyak orang dan menyiapkan diri untuk menerima, membuka komunikasi sehingga keberadaannya akan difahami oleh sekitarnya. Karena ada beberapa kejadian seseorang tidak berhasil dalam membuka diri untuk menerima komunikasi dari banyak pihak. Dia cenderung menarik diri, tidak mau berjumpa dengan banyak pihak sehingga wawasannya menjadi sempit. Biasanya itu terkendala oleh merasa punya handicap ya, punya kekurangan atau apapun. Sehingga disinilah diperlukan kebesaran hati setiap pribadi untuk biasa menerima kenyataan saya adalah seorang pribadi yang punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Sehingga kalau kita ingin menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang siap membuka diri untuk bertemu dengan siapapun itu, ada istilah yang sering kami pakai adalah
bagaimana bersikap mental positif. Ini menjadi catatan penting. Sikap mental positif. Apa itu sikap mental positif? Secara gampang itu bisa kita istilahkan, kita artikan seperti ini. Bagaimana kita mampu bersikap benar pada waktu yang tepat. Bersikap benar pada waktu yang tepat. Karena ada kecenderungan kita belum bisa legowo bahwa kita sebagai pribadi punya kekurangan dan punya kelebihan, bersikap sangat menonjolkan kelebihan juga tidak baik, sangat mengedepankan kekurangan juga akan tidak baik pada diri kita pada waktunya. Karena kemampuan kita untuk menerima bahwa saya punya kekurangan dan siap menerima orang lain hadir dalam kehidupan saya dengan segala kekurangannya, satu paket. Masing-masing dari kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kesiapan kita untuk saling bertukar informasi bahwa kesiapan kita menerima siapapun itu dengan kelebihan dan kekurangannya akan menjadikan kita punya modal yang cukup. Kenapa? Karena bersikap selalu bersyukur dan bersabar menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa perkawinan adalah ikatan sepasang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ada tujuannya membangun keluarga, rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bingkai agama ini akan menjadikan kita siap menghadapi apapun kelebihan dan kekurangan yang mungkin kita temui. Bagaimana menerima kemungkinan bahwa ada kekurangan yang kita ketika kenal pertama dia katanya baik-baik saja, ternyata ada kekurangan. Sehingga sikap mental positif ini akan membawa kita untuk selalu bersyukur dan bersabar. Ini memang tidak mudah, tapi kita bisa melatih diri kita untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur dan bersabar. Bagaimana mensikapi bersyukur dan bersabar? Ketika kita membuka diri, berhadapan dengan orang, kok tidak seperti yang saya bayangkan? Ya, biarlah itu mengalir, biarlah itu terus dia jalin silaturahmi, sambil kita mensikapi ke depannya, apakah masih ada kemungkinan untuk saling memperbaiki diri. Kenapa? Kalau kita mencari yang sempurna, tadi Pak Aris juga udah bicara, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tapi kemampuan kita untuk bersama-sama menjadi lebih baik adalah satu peluang yang perlu kita buka. Kenapa? Ketika kita melihat kekurangan seseorang, katakanlah itu mungkin calon kita, maka dalam hati kita harus ucapkan, terima kasih ya Allah, kalau benar dia akan menjadi calon saya, mudah-mudahan ini adalah ladang ibadah bagiku. Begitu melihat kelebihannya, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan saya bisa belajar darinya. Karena tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, kesiapan kita untuk bersikap benar pada waktu yang tepat menjadi modal utama kita untuk siap menghadapi apapun tantangan yang ada di sekitar kita. Itu menjadi sangat penting. Jadi bersabar dan bersyukur. Maka ini akan membuka pintu silaturahmi, tidak menutup diri, gampang memutuskan, nggak cocok dia buat saya. Tapi kemampuan kita untuk melihat, wah ini adalah peluang ibadah,
maka ini akan memudahkan kita membuka ruang silaturahmi, membuka ruang komunikasi dengan siapapun. Sampai akhirnya kita kembali pada, kalau sudah sampai pada harus mengambil keputusan, ya kita harus melihatnya dengan cara pandang yang seingat saya dulu Buya Hamka yang sering memberikan nilai-nilai pada 4 poin tadi. Agama, kecantikan atau ketampanan, keturunan, serta kekayaan atau hartanya. Bagaimana Buya Hamka selalu memberikan angka nilai pada agama itu dengan angka 1. Kecantikan, ketampanan dengan angka 0. Kenapa? Kecantikan, ketampanan dimakan waktu dia akan musnah, akan berkurang dan berkurang. Sementara keturunan bisa saja dia menjadi sirna ketika sudah berlanjut sekian turunan. Harta pun demikian, karena tidak ada yang abadi. Sewaktu-waktu dia bisa hilang begitu saja karena keadaan tertentu. Jadi ini diberi angka 0, ini 0 dan 0. Artinya ketika kita sudah sampai pada tahap memilih seseorang, apapun latar belakang kita bertemunya, misalnya hartanya oke, ya catat dulu hartanya bagus. Tapi ketika kita sampai kedua, kok waktunya sholat dia tidak pernah kelihatan sholat ya, maka ini adalah proses seleksi kita mungkin untuk meniadakan itu. Atau kalau masih mungkin karena kita punya kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bisa kita minta tolong seseorang atau yang dituakan, apakah dia masih punya peluang untuk membangun kehidupan beragamanya dengan baik. Artinya kita tidak langsung menutup begitu saja kemungkinan bersilaturahmi, tapi kita lihat peluang-peluang itu ada atau enggak. Seandainya ada ya, mari kita teruskan dengan poin-poin yang lain. Artinya apapun latar belakang kita bertemunya, kata kuncinya tetap pada agama harus ditaruhkan pada poin, pada posisi yang pertama. Sehingga kalau kita bertemunya hartanya dulu, ya tulis saja hartanya, misalnya 0. Tapi kalau agamanya tidak, maka dia terpaksa taruh di belakang. Berapapun nilai keturunan dan kecantikannya, maka poinnya cuma 1. Karena kata kuncinya pada agama. Tapi kalau ternyata agamanya lumayan, ya, keturunannya oke, tapi kecantikan, ketampanan dan hartanya tidak, berarti kan hanya 10. Keturunan, kecantikan 0, 0. Agama oke, hartanya cuma 10. Oke, agamanya ternyata lumayan, yang kurangnya hanya hartanya. Berarti 0, 1, 0, 0, 100. Tapi kalau kita mampu meletakkan agama pada poin pertama, maka nilainya pasti akan menjadi 1000. Itu yang menjadi kata kunci kalau sudah pada tahap harus mengambil keputusan. Nah, bersikap mental positif tadi inilah yang akan menentukan kesiapan kita membuka diri dalam menjalin silaturahmi dengan siapapun itu, tapi selalu tidak menutup pintu karena ada kewajiban kita untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya itu masih bisa dibukakan peluang, maka mari bukakan peluang. Bahwa kita punya kekurangan, sadari itu, dan jangan mencoba menutupi kalau memang kita kurang. Sendiri ataupun melalui seseorang yang menjadi perantara ta'aruf kita, maka keterbukaan kita menyampaikan kekurangan kita akan menjadi mudah dalam proses selanjutnya. Namun setelah ini harus diakhiri dengan beberapa hal yang
akan menjadikan kita bisa bersama dengan calon pasangan atau setelah jadi pasangan nanti adalah ketika proses ini berjalan dengan natural. Apa saja itu proses itu? Yang pertama adalah kenal, ta'aruf, dengan cara yang baik tentu saja. Yang kedua, at-tafahum, yang ketiga at-ta'awun, yang keempat adalah at-talibul qalb. Ini adalah kedekatan emosi. Tadi ada di poin pertama tadi. Sebagai langkah awal kita untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, proses inilah yang ada kalanya tidak semua orang menemui jalan yang lancar, yang mudah-mudah saja. Sehingga keberadaan kami di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta akan membantu siapapun itu bila ada kendala dalam proses ta'aruf. Dalam proses mencari kenal dengan siapapun yang mungkin bisa menjadi calon atau apapun itu, sehingga kita bisa pertemuan-pertemuan bisa kita lakukan secara bersama dalam pendampingan secara kelompok, tapi kami akan mencoba mengirimkan nomor kontak kami juga untuk bila diperlukan pendampingan secara personal. Kami siap mengirimkan nomor kontak kami agar secara personal kita bisa karena tidak mungkin persoalan personal kita buka dalam pertemuan kelompok. Jadi kalau pertemuan berkelompok seperti ini kita bisa sampaikan persoalan itu secara umum, tapi tidak disebut bahwa ini persoalan A, B atau C. Sehingga kita akan membahas bagaimana cara pandang masing-masing dari kita untuk meluruskan proses ini agar sampai pada akhir yang baik. Nah, setelah kenal tentu saja kita harus bisa kenal lebih jauh. Kalau kenal saja itu seperti kita, oh tahu Ibu Wuri orangnya seperti ini, alamatnya di sini. Itu baru kenal. Tapi kalau tafahum, lebih mengerti lebih jauh kepribadiannya. Oh ternyata Bu Wuri mudah tersinggungan ya orangnya. Kalau Mas Arief itu, aduh, nggak pernah kelihatan marah gitu. Itu kita kenal lebih jauh, jadi faham dengan siapa seseorang itu. Nah ini modal kita kalau kita mau melangkah lebih jauh ke depan. Nah at-ta'awun adalah bagaimana kita siap bekerja sama. Ini faham lebih personality ya, paham personalitinya, kepribadiannya. At-ta'awun adalah kemungkinan kita bisa nggak bekerja sama dengan seseorang tersebut. Kenapa? Mohon maaf hari gini perempuan tidak semuanya tinggal di rumah. Jadi jangan sampai masih ada yang berpandangan saya mau menikah dengan perempuan yang hanya di rumah saja, ngurusin domestik saja. Dan kita harus membuka diri bahwa budaya patriarki yang demikian kokoh selama ini dengan sesuai dengan kemajuan zaman, bahwa sekarang banyak perempuan yang turun ke ranah publik, maka laki-laki pun harus siap kalau perempuan itu harus turun ke ranah publik. Kuncinya bagaimana? Nah, kemampuan untuk mengatur manajemen rumah tangganya dalam berbagi peran seimbang dan berkeadilan gender. Jadi di sini bagaimana mampu bekerja sama dengan baik. Jangan sampai ini tidak terbicarakan di awal, maka konflik-konflik itu akan mudah muncul dalam perjalanan rumah tangganya. Sehingga bagaimana faham tadi akhirnya mengarahkan kita untuk siap bekerja sama ke depannya sebagai suami istri. Dan jangan lupa, hari gini kami sering menjumpai ada perempuan yang maaf dalam tanda petik bergelar S2 tapi juga masih menjadi korban kekerasan. Kenapa? Karena ketidakmampuan membangun komunikasi. Jadi kuncinya adalah kemampuan membangun komunikasi dengan pasangan siapapun itu yang siap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak perlu menjadi jumawa seandainya
yang perempuan ternyata berpenghasilan lebih tinggi daripada laki-laki, jangan dipermasalahkan. Hari gini banyak yang seperti itu, dan itu tidak menjadi pokok permasalahan untuk mengakhiri dan sebagainya. Kenapa? Setiap yang kita lakukan dan semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada laki-laki ataupun perempuan itu sesuai apa yang dia lakukan. Nggak perlu merasa jumawa, kamu penghasilannya lebih sedikit, nggak perlu. Semua terbuka di zaman sekarang. Dan saya kira An-Nahl 97 sudah menyampaikan itu. Laki-laki, perempuan sama di hadapan Allah, kecuali takwanya, kecuali keimanan. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, ketika semua diniatkan karena Allah, maka semua tidak akan menjadi penghalang. Ini soal kemampuan bekerja sama. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun kedekatan emosi. Nah, di sini kalau dalam bahasa sekarang segi istilahnya kesetrum lah gitu ya Mas ya. Kesetrum atau ada istilah yang lainnya, apa itu istilahnya? Jadi kalau ketemu jadinya seperti ada getaran dalam hati, merasa seakan-akan, dan ini saatnya kita mungkin mendekat kepada Allah. Apakah betul ini kedekatan emosi yang insya Allah menjadi calon kita? Tapi kita perlu tetap mendekat kepada Allah, berusaha memohon petunjuk darinya agar kita bisa mencapai pada pilihan yang terbaik untuk masa depan kita yang akan datang. Saya kira ini secara umum yang saya sampaikan pada workshop menuju keluarga sakinah berkemajuan pada seri perdana ini, dan kami siap mendampingi Mas, Mbak, siapapun, karena kami ada di kota Yogyakarta ataupun di luar kota Yogyakarta, DIY, bahkan kami biasa melayani konsultasi baik online maupun by WA ataupun berjumpa langsung tatap muka di banyak tempat yang sudah ada di kota Yogyakarta. Dan insya Allah kami niatkan ini dalam bingkai beribadah kepada Allah. Dalam bahasa sehari-hari sering saya sampaikan, saya Wuri Astuti sudah membuat MOU dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siap membantu siapapun yang memerlukan bantuan kami dalam mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Demikian dari saya hari ini. Saya Wuri Astuti, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Wuri Astuti Syamsuddin, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Dan tak lupa juga dari Ustadz Haji Aris Madani SPDI, bersama-sama kita insya Allah siap untuk memfasilitasi Mbak Mas sekalian dalam rangkaian dari menuju ta'aruf, bahkan sampai menuju ke pernikahan. Bagaimana cara melamar, bahkan kami siap untuk melamarkan juga dari Ustadz Haji Aris Madani maupun dari Ustazah Hajah Wuri Astuti Syamsuddin. Bahkan apabila nanti Mbak Mas kalian butuh untuk mempertemukan di antara dua keluarga, kami juga insya Allah siap. Ya, demikianlah pertemuan perdana dari workshop menuju keluarga sakinah berkemajuan yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta pada kesempatan ini. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.